Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Arquabusher ya. Kode perusahaannya itu PTDU. Nama perusahaannya itu PT Jasa Uber Sakti Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, pertama kita lihat dulu chartnya ya. Oke, kita perbesar dulu. Kita klik di sini PTDU. PTDU. Oke, kita kasih time frame-nya panjang ya, bulan 1 dari Januari sampai bulan 11 ini, November. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, saham PTDU atau perusahaan PTDU ini ya, harga tertingginya itu di 3.970. Nah, harga terendahnya itu di 160-an ya. Oke, nah kalau kita lihat dari teknikalnya ini perusahaan yang cenderung selama ini sudah tidur ya. Tidur, disuspend, kemudian di sini juga disuspend, kemudian naik, kemudian turun lagi. Nah, kalau PTDU ini bagusnya kita cek dulu data peta kepemilikannya ya. Sebelum kita lihat investor besarnya ngapain atau kita lihat analisis transaksinya. Nah, perusahaan PTDU ini scriptless rasionya itu baru 20%. Artinya dari 100% kepemilikan itu yang dilepas ke publik baru 20%. Nah, dari 20% ini ternyata investor besarnya itu memiliki kurang lebih hampir 60-an 6% ya. 66%. Kemudian investor retailnya di sini memiliki 34,2%. Nah, selama fase sideways ini ya, itu investor retailnya menambah kepemilikan sebesar 2,3%, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat datanya saham perusahaan PTDU ini dari bulan Agustus ya sampai bulan November ini. Kira-kira investor besarnya ngapain nih, seperti itu, untuk melihat kalau kita ingin trading di perusahaan ini. Apakah dia berpotensi naik ke 4.000 lagi atau sideways terus, seperti itu. Oke, kita lihat dulu data broker summary-nya. Nah, sekarang kita pilih dulu PTDU ya, PTDU. Kemudian di sini kita ambil dari bulan Agustus, berarti bulan 8 ya. Oke, di sini dari tanggal berapa nih? Kita ambil dari tanggal 23 Agustus. 23, oke, sampai bulan 11 ya. Oke, kita show. Nah, kalau dari data ini ya, antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, kita bisa lihat di sini ya, selisihnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kalau saya hitung dengan menggunakan tools tambahan yang saya miliki, yaitu menggunakan detektor untuk menghitung keseluruhan total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka kesimpulannya itu masif distribusi. Artinya perusahaan ini sedang didistribusi. Jadi dari bulan Agustus ini, nah kalau kita lihat di sini volume transaksinya tinggi ya. Karena investor besarnya distribusi atau menjual kepemilikan mereka ke investor retail dalam jumlah yang cukup besar. Makanya di sini kesimpulannya masif distribusi. Nah, kita lihat di sini YP membeli 2,2 juta lot, kemudian YP juga menjual 2,3 juta lot. Kemudian di sini MG menjual 967.000 lot, kemudian YJ juga menjual 948.000 lot, CC menjual 791 lot,
ribu lot ya. Nah, kalau kita hitung ini kesimpulannya masif distribusi ya. Seperti itu kalau kita hitung total. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan ke Mas Aqua Bushare ini ya. Mungkin dia memiliki saham perusahaan ini seperti itu. Tapi kalau belum memiliki ya, kalau sekarang masih fase distribusi, lebih baik jangan masuk dulu. Nanti ketika investor besarnya mulai akumulasi, baru kita ikut akumulasi. Seperti itu strateginya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Aqua Bushare ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin di request, silahkan komen di kolom komentar, atau yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan jawab atau saya akan buatkan videonya bagi yang request ya, seperti itu. Kalau jangka panjang ya, di sini kalau kita lihat investor besarnya masih memiliki cukup besar sahamnya atau barangnya, jadi potensinya masih bagus. Seperti itu. Kalau misalkan investor besarnya sudah jualan cukup besar, artinya sudah 50% mereka sudah jualan. Nah, itu akan sulit sekali mengalami kenaikan. Karena investor retail itu memiliki keterbatasan untuk HK ya. Sedangkan investor besar yang punya banyak uang, punya banyak barang, itu mudah untuk melakukan HK seperti itu. Karena intinya kita punya keterbatasan lah dana. Sedangkan mereka investor besarnya memiliki banyak dana seperti itu. Jadi mudah bagi mereka untuk melakukan HK sesuai dengan target harga yang mereka inginkan seperti itu. Oke, teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.